Efek rotasi sangat terasa di sini. Pembelokan terjadi seperti kita melempar bola dalam kursi yang berputar. Dua, perbedaan percepatan gravitasi. Rotasi bumi mengakibatkan benda di khatulistiwa sedikit terlempar keluar, membuat gravitasinya lebih ringan dari gravitasi benda di kutub. Adanya siang dan malam. Perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Tahukah kalian bahwa sebetulnya bumi mengelilingi matahari dengan kemiringan tertentu? Kemiringan tersebut sebesar 23,4 derajat. Kemiringan ini membuat perbedaan intensitas matahari yang menyinari di berbagai belahan bumi menjadi berbeda. Pada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pada belahan bumi utara, siangnya lebih lama, bisa dilihat dengan tanda panah warna merah, dan mengalami malam yang lebih pendek, seperti tanda panah warna hitam. Sedangkan untuk bumi bagian selatan mengalami siang yang lebih pendek, pada tanda panah warna orange. Dan belahan bumi bagian selatan akan mengalami malam yang lebih lama, seperti digambarkan pada tanda panah warna hijau. Nah, pada keadaan seperti ini membuat perbedaan musim di antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Belahan bumi utara akan mengalami musim panas karena siangnya memang lebih lama. Dan belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Kemudian pada saat waktu yang berbeda, posisi matahari terhadap bumi berbeda pula, seperti pada gambar berikut. Nah, pada kondisi ini, belahan bumi utara akan mengalami malam yang panjang dan mengalami siang yang singkat. Sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami malam yang singkat dan siang yang panjang. Pada posisi ini, belahan bumi selatan mengalami musim panas dan belahan bumi utara mengalami musim dingin. Nah, gerak semu tahunan matahari dapat kita lihat dari titik terbit matahari yang selalu berubah pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pada gambar ini, matahari terbit tepat di tengah. Posisi ini menandakan bahwa matahari tersebut terbit sekitar tanggal 21 Maret. Kemudian, titik terbit matahari akan bergeser ke utara
mulai tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Juni. Selanjutnya, titik terbit matahari akan bergeser ke selatan pada tanggal 23 September sampai 22 Desember. Nah, kalau kita gambarkan pada bidang datar, gerak semu tahunan matahari garis edarnya berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Perbedaan titik jatuh matahari di antara lintang tersebut akan berdampak pada variasi musim, terutama di belahan bumi bagian utara dan selatan. Nah, ada 4 musim yang sangat mencolok di daerah subtropis tersebut. Di antaranya yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Diingat ya urutan musimnya. Nah, coba perhatikan posisi gerak semu tahunan matahari ini ya. Nah, dimulai tanggal 21 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 Desember, dan 21 Maret. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, posisi matahari berada di antara garis khatulistiwa menuju 23,5 derajat lintang utara. Hal ini menyebabkan wilayah kutub utara mengalami musim semi dan di wilayah kutub selatan mengalami musim gugur. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggal 21 Juni sampai 23 September. Pada posisi ini, matahari berada di antara garis 23,5 derajat lintang utara menuju garis khatulistiwa, sehingga di wilayah kutub utara sedang mengalami musim panas, dan di wilayah kutub selatan sedang mengalami musim dingin. Yang selanjutnya yaitu tanggal 23 September sampai 22 Desember. Pada bulan ini, posisi matahari berada di antara garis khatulistiwa menuju garis 23,5 derajat lintang selatan. Sehingga di wilayah kutub utara mengalami musim gugur dan di wilayah kutub selatan mengalami musim semi. Yang terakhir yaitu tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Pada bulan ini, matahari berada di antara garis 23,5 derajat lintang selatan menuju garis khatulistiwa. Sehingga wilayah kutub utara mengalami musim dingin dan di wilayah kutub selatan mengalami musim panas. Jadi kesimpulannya adalah gerak semu tahunan matahari merupakan perubahan semu posisi matahari dalam 1 tahunnya karena pengaruh revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari dapat kita lihat dari titik terbit matahari yang selalu berubah-ubah pada bulan tertentu yang mengakibatkan 4 perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan.